di ruang ini bersama-sama dalam rangka rapat kelanjutan yayasan yang kita bentuk, Yayasan Amanah Insani Sejati. Kemudian selawat beriring salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu yang telah mewariskan dua pusakanya kepada kita bersama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Seandainya kita berpegang teguh kepada keduanya, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Tidak memperpanjang mukadimah, yang kami hormati Bapak Ibu para yayasan, Bapak Ibu pembina yayasan, kemudian Bapak dan Ibu pengurus dari yayasan ini, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu namanya. Waalaikumsalam. Kita bertemu dalam ruangan Erik kita DPD Kota Padang. Mudah-mudahan acara yang kita gelar hari ini, malam ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Salam marilah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada hambanya, yaitu bagaimana menjadi manusia yang baik dan beriman. Bapak, Ibu, Badan PD, kami sebelum melaporkan tentunya kita memberikan ucapan terima kasih pada Ketua Bapak Ketua Pak Kani yang telah memberi izin dan kesempatan untuk memakai ruang ini untuk rapat kita. Jadi memang awalnya minggu lalu Pak Aisyah ada pertemuan di sini, kita dibutuh Mas Bapak Masyarakat, kita sampaikan ke beliau minta Pak bisa rapat dulu Yayasan Awak, bisa ada, bisa Pak, ingat maka malam ini direncanakan dilaksanakan. Tentunya terima kasih yang ketiga kita ucapkan kepada beliau dengan fasilitas yang cukup juga. Jadi kalau ada siko barang saya makan martabak betul. Martabak dan sate. Jadi memang sangat sulit rasanya kalau tidak ngerti wajib ketua DPD. Nah kemudian tentunya kepada bapak-bapak ibu yang telah menghadiri undangan yang telah disampaikan secara mendadak. Kemudian izinkanlah kami menyampaikan laporan perkembangan yayasan kita. Karena dari itu memang Aceh di Pak Prof Pak Jan, Pak perkembangannya Aceh di Prof. Tapi dengan sini beliau kan, nanti apa Jan yang Pak Jan sama Pak Yus kan, tadi Pak Yus, Bapak Yus yang tua kan, dia pun penampilannya dia. Jadi memang dua yang lewat notaris seperti itu. Jadi itu dulu kan lah pernah jadikan sejarah kita potong di rumah Pak Yus Minamo. Itu kan pendek saja nih Pak. Ini alam indah untuk sejahtera itu aja nih. Nah kemudian mungkin saran muncul dari bapak itu juga disempurnakan nama. Artinya sudah kini menjadi Yayasan Amanah Insani Sejati. Jadi secara umum saja yayasan himpun lembaga orang-orang yang punya tanggung jawab secara paripurna. Jadi itu awal lah punya amanah bertanggung jawab untuk apa yang akan kita buat nanti. Jadi kami rasa yakinlah kira-kira awal malam ini kalau terjadi memang Ibu terus mas untuk yayasan yang seperti alhamdulillah datang Allah Subhanahu wa taala atas izin dan berkatnya Tuhan dari sahabatnya dari JPRT terima kasih atas undangan yang oleh Pak ini ya. Dari 25 orang yang daftar, 22 orang bisa hadir, alhamdulillah. Jarang biasanya orang banyak cemenya biasa. Bikin yayasan ini banyak cemenya biasa. Aduh terus. ada Prof. Di ruang DPRD ya. Tapi itu yang jadi pertanyaan ya saya. Kalau ada cemenya orang itu hendaknya untuk meningkatkan motivasi kita untuk sukses. Biasanya hal-hal yayasan-yayasan seperti ini kalau nggak serius pengurusnya, anggotanya nggak tahan terhadap cemo, dia nggak berhasil. Jadi kita yang sudah tua ini kita gunakan yayasan ini sebagai ladang amal. Itu yang penting begitu. Kita beramal
ini sudah keluar SK-nya dari Kementerian itu sudah kuat ya. Saya punya yayasan di Cipadari punya yang Mampang yayasannya yayasan apa ini Tawalib. Tawalib waktu itu UHAMKA ya yang di bypass yang Safi Ma'arif pimpinannya ya dibantu oleh Jokowi satu gedung dan satu asrama dengan syarat yayasan itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum. Nah, Tawalib saya minta dulu ke Pak Safi itu tolong Tawalib dibantu juga, ini Pak Zuir yang kebetulan anak kakaknya yang mengurus. Pak itu kan Mampang lah. Jadi dia bilang mana apa sertifikatnya dan yayasannya ada, sertifikat nggak diurus, nggak bisa. Kemudian ada CSR juga dari Bank NBRI yang memberi satu gedung. Tanah itu nggak bersertifikat Pak. Jadi mau ke negara ini pasti. Nah, jadi kita yang perlu keabsahan ini dulu. Nah, sekarang urus saja dulu yayasan ini melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kalau sudah ada itu agak kuat kita bisa minta DPRD dan lain sebagainya sumber dana. Tapi kalau tidak ada tuh orang memberi ke pribadi itu dan APBD orang takut ya. Dan kita boleh kalau itu. Jadi itu dulu Pak Jimmy dan kawan-kawan keluarkan SK itu dulu dari Kemenhub. Kalau tidak keluar tuh kita rapat-rapat makan sate saja. Nah, kan enak juga nih. Saya sudah makan tadi, udah makan kenyang, tadi bisa bawa pulang. Kan ada juga artinya. Yang perlu sebenarnya bagaimana mengeluarkan hormon endorfin. Pak Ibu tahu nggak hormon endorfin itu? Hormon kebahagiaan. Dia tidak bisa keluar kalau kita tidak merasa senang, tidak merasa bahagia. Tidak akan keluar ya kalau kita tidak pernah marah-marah nggak keluar. Tapi ketemu seperti ini kan sate martabaknya keluar. Dan susah mengeluarkannya, nggak bisa dia jajan lepas. Nggak buat. Jadi capek waktu kalau endorfin itu nggak cukup. Jadi ini melalui yayasan ini hendaknya dijadikan yayasan untuk mengeluarkan hormon endorfin. Nah itu saya karena malam apa? Jadi tidak ada marah-marah, tidak ada salah menyalahkan. Ya, itu yang penting dulu yayasan untuk mengeluarkan hormon endorfin. Kalau saya nggak keluar, orang saya keluar. Ya, saya keluar Pak. Kita ada dua, enggak cukup lagi. Jadi karena itu kita ya nanti kan tidak Buya. Biasanya Buya tahu. Kalau tidak lillahi ta'ala dulu tidak dos sila dah Buya. Ya tak ya. Tapi kok Buya nambah Buya. Jadi yang perlu setelah keluar SK, apalagi sini. Sekarang kan rapat untuk mengeluarkan SK. Kalau tidak ada rapat sini Pak Jimmy ini tak kerja nih. Ini kan gitu. Ya, rapat untuk mengeluarkan SK sekarang. Kemudian setelah rapat kita usahakan di mana kantor. Harus ada kantor. Kalau enggak nanti kayak ini aja lah kita ya. Ada kantor, ada tadi apa meja setengah biru 4 buah ya. Yang menyumbang lah kita, supaya nyumbang ini berapa setengah biru satu misalnya 200.000. Rasa itu. BK jadi Bro. BK jadi meja bekas. Meja bekas. Meja bekas. Kalau mengeluarkan hormon endorfin itu orang dapat pikir mengeluarkan pikir Pak. Sedekah orang nanti pas sedekah banyak tuh banyak apa yang hormon kau keluar. Orang yang paling banyak bersedekah yang dan ikhlas itu hormon endorfin akan keluar. Sudah penelitian. Tapi seperti karya. Memancing hormon endorfinnya keluar ini. Kalau seperti karya dan akan keluar walaupun tidak mau keluar. Hasil penelitian tuh capek itu. Jadi nanti setelah itu ada kantor kan ada tempat pendidikan. Nah, kemudian kita bikinlah tempat pendidikan apa dulu SD IT langsung bisa menjadi SD. Carilah tempat-tempat yang kosong yang tidak dipakai orang sewa. Enggak, apa lagi sport pariwisata dan dulu turun.
oleh-oleh kasih merek bu, sana beli nanti. Tapi kalau nggak ada merek, nggak mau saya. Apa merek? Kotaknya sudah ada, kotak yang berjalan di apa itu? Oke. Bandara kan? Oh, nggak ada, nggak ada yang beli masih Christian King. Eso dibuat sama kowa. Nah, itu yayasan yang mikian. Ya, ya. Ya, setiap yayasan gitu. Kan laku tuh lalu cial saya. Kemudian bidang pertanian apa? Ada kebun, ikan, ternak, koperasi. Kalau koperasi itu biasanya capek. Jadi ada anggota atau pengurus ini mau aja dia meminjamkan dulu ya juta per orang itu bisa bergilir. Ya. Yayasan ini pikirkan yayasan ini untuk apa ya? Untuk kita beribadah dulu ya. Kalau untuk charity buat safety namanya. Kalau enggak safety, ya Pak. Kalau yayasan enggak. Jadi kita apakan ya, kita usahakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Kemudian juga nanti saya kira setelah keluar SK kita cari kantor. Soalnya punya Pak itu tadi Pak Mas Risair ya nah, kalau disewa sewanya setahun barbio waktu ya orang semua bisa. Jadi ada keinginan lah, ada niat ya. Jadi ya Pak Jimmy itu katanya mau makin sehat taruh karena ada yang nyepikin taruh untuk umat. Nah itu mau sehat Bapak. Kurang menu-menu saya capek punya Pak. Capek. Yo, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Lu semangat bapak-bapak dan ibu-ibu. Yayasan ini yayasan CME dorang. Namun yayasan itu CME dorang. Tapi lu sukses kan? Jadi orang tuh minjam doang dia. Enggak meminjam ke koperasi yayasan tuh. Nah itu. Jadi saya kira kita semuanya sekarang didukung oleh Pak Ketua. Nah. Saya kira itu ya, jadikan ini lahan untuk ibadah. Dan kalau sudah banyak uangnya nanti kan bisa dijual. Tapi nah itulah yang penting. Ya. Kalau mau cari uang jangan biasa bikin PT, bikin perumahan dan lain sebagainya. Nggak bisa dong. Kalau yang sana bisa. Saya kira itu dari saya Pak Dim. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk pemberian. Kemudian kita minta juga lah arahan dan pengarahan dari Bapak Ketua DPRD kita sekaligus Buya. Oke, kita lanjutkan arahan dan tanggapan dan pendapat dari Bapak Buya kita. Pada Buya kemudian Salam. Kita hormati Bapak Bina yang namanya amanah Sani Sejati. Ini luar biasa ini, filsafatnya sangat tinggi, sangat luar biasa. So, kalau saya memandang nih filsafatnya selalu luar biasa. Kalau kita mau mendalaminya secara benar. Kemudian kita beberapa kali pertemuan. Kita mungkin barangkali kalau sudah SK ada nanti kita aksi lagi, tidak lagi banyak bicara tapi banyak berbuat. Banyak berbuat di sini dalam bentuk seluruh aspek yang ada di Sungai Lare. Apa satu bentuk aspek-aspek yang kurang yang harus kita benahi. Namun demikian itu keterbatasan secara langsung. Namun harus ada target. Kalau tidak ada target itu tidak main namanya.
itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu masa berjuang beliau 23, tepatnya 23 tahun. Tapi Islam itu berkembang seluruh dunia, luar biasa begitu. Hanya dalam waktu 23 tahun. Nah, di mana pun ini sedikit dulu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Ternyata kunci sukses itu Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau selalu mengadakan pertemuan 2 kali dalam satu hari. Luar biasa kan? Ya tak tahu ada. Namun dalam bentuk organisasi awal nanti dengan seperti itu, tapi sekali seminggu ketemu. Tidak bisa sekali sebulan itu ada tuh. Tidak punya rencana, tidak punya target. Kita harus punya rencana dan punya target. Itu Bapak Ibu kita dalam bentuk aksi, ada saya gitu. Kalau bisa nanti seluruh sarjana yang ada di Seminari untuk terlibat dan masuk ke organisasi kita. Beliau itu nanti kita jadikan program pembangunan Seminari. Seminari ini Pak ya. Program itu kita bina. Mereka itu belum mempunyai keahlian, belum lagi profesional. Kita jadikan mereka sarjana itu profesional dalam suatu bentuk pekerjaan. Contoh, mungkin barangkali untuk pemberi makan ikan misalnya, ada pabrik Jawa. Lahir pabrik makan ikan di Sungai Lari. Mereka itu saya ada panjangkan sedikit itu gagasan. Kemudian jalan keluarnya ya dana. Bagaimana kita cari dana? Terutama sekali dana itu dari pengurus. Pertama itu mungkin tidak jadi euro. Mungkin kita ngurus proyeknya mungkin namanya mongkol ada kantor mereka itu harus kita pikirkan. Mudah-mudahan ada sumbangsi saja dari pribadi. Itu saya harapkan. Kemudian ini terjadi. Sementara demikian.
bisa dimanfaatkan. Contohnya mau waktu itu kan Kabungui, mau Kabungui, ada macam digoreng crispy, jadi crispy. Di jamur itu mah itu cumi-cumi, itu jamur digoreng dengan cara yang sama. Jamur itu harus cumi-cumi. Sudah tuh jamur itu kalau kita lihat dari apa ya kan kajian untuk masalah gizinya kalah gizinya dan cuma karena namanya ya masalah kok ya kalau namu cendawan kan situ ya ada orang bukan cendawan ke jamur karena mau kan salah tapi dari nilai yang dikandung oleh jamur itu sangat luar biasa. Itu kajian dari cara kajian dari gizi itu salah satu. Tapi kalau aku lihat dulu, tapi kalau tidak wacana dan ada bentuk kegiatan, ikutan dari semua momen jadi semua dulu dari sampai tahun akan menjadi pembicaraan di tengah. Jadi kecil buya tadi, kecil buya, ya awal bagaimana hadis itu ada kekuatan yang pertama kecil buya memberi yang siap berkorban. Dalam itu apa? Ada dua kecil buya ya. Yang pertama berkuat harta, yang berkorban diri awak atau berkorban dalam bentuk. Kalau kami di partai ya berkorban, ya kan? Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban perasaan. Itu di partai ya. Ada sana berbeda ya. Nak berbeda kalau dalam bentuk awak punya niat untuk bisa hadir untuk menjawab persoalan yang hari ini ada di kehidupan. Jadi bisa dulu jamur itu kalau ya itu langsung jamur itu bisa sebagai sarapan pagi itu gaya mikir. Namun itu hari itu untuk seorang orang modal juga butuh sekitar 1.000 dari itu sarapan. Itu sarapan. Gizinya enggak gizi tinggi. Ikan belum awal pernah dibumikan di negara ini. Kalau dibumikan akan menjadi suatu kebutuhan di dalam kehidupan sehari. Itulah satu contoh. Tapi kalau tidak nanti ya satu akan diperbincangkan di dia berbincang apa Prof? Itu kedua dia berbincang dalam positifnya, dia berbincang dalam CME-nya. Jadi punya perbincangan. Jadi mudah-mudahan diperbincangkan dalam arti positif itu dalam waktu dekat atau kegiatan. Nah kedua mencari di sungai itu kan ada tanah pasti tadi. Ada pasung di tepi motor ada dua pasti. Itu kan rancak berarti. Bisa nanti dibangun itu sendirian. Di warna ada dua lokasi. Ya tidak murah. Bisa dibangun nanti. Bisa itu bisa orang tak ada tertentu. Ya jadi yang perlu kita tahu ikut bagaimana dalam waktu singkat itu ada dalam bentuk kegiatan. Jangan nanti berbincang kita dalam konteks positif. Jangan dibincangkan dalam konteks negatif. Itu ya ada kegiatan dalam waktu singkat. Terima kasih Bapak ya dan sekaligus kita yang memberikan masukan kepada kita bersama. Mudah-mudahan ini menjadi pesan atau pedoman kita melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kemudian kalau kita masih ada masukan atau usulan dari Bapak dan Ibu, Ini masa jamur dia bukan itu ada satu dalam saja. Sampai kini masih putih mungkin banyak. Banyak sama saya. Begini mungkin. Ada sederhana. Kamu kejadian. Di jam itu lebih aku lebih itu dewasa. Aku mungkin
cuma jual lambang yang di mungkin ya. Bukan jamur punya mamanya lebih semacam itu. Tapi memang awak artinya memang nama usaha hukum tentu harus ada dulu analisa ya analisa. Tapi kalau aku yakin itu jamur pun mampu membuat karena ada emas itu dijadikan di Jogja, di Jogja itu jamur pun dibuat dalam segala bentuk makanan. Ya betul. Itu restorannya mewah. Supnya mewah. Restoran mewah dulu. Restoran mewah jamur. Tapi ini tak kayaknya. Dulu mewah jamur dulu ada. Kita tadi mah pro. Jamur. Pertama tentukan tua siapkan dulu. Sudah teriak untuk apa kerja udah bang. Kalau kumpul di kota ada kerja semua kan? Itu. Iya kan itu tentu pengurus dan kerja pembina pendiri kan mungkin itu. Kalau satu kedua sudah jadi. Apa sepakat di Cafe Pamas? Ya tentu bereskan dulu ya. Kalau di kosong ruang itu kita bisa diedukasi. Ya. Aku betul nampak. Tadi Pak, Pak Buya tadi tentu kalau lebih bersedia kalau lebih sama-sama dia. Pak A kalau pengumpulan dana masing-masing awak pengurus dulu. Gak sekian seorang berat tanggapan. Bagi kira untuk biaya awal mungkin personal semacam pengurusan itu kan sambil menunggu legalitas awak. Nah, merek awak pakai kedua kan. Kok sure awak semacam. Nah, itu bisa lanjutkan itu. Pembina yang melarang kan. Itu harus buka rekening untuk itu. Nah, pengurus cuma. Pengurus rekan tuh. Ya gitu. Pokoknya restui dia soalnya jadi pembina aja. Ketua. Kalau restui pembina baru itu disusun programnya. Ya, kita untuk kita laksanakan. Kemudian macam yang buat awal itu secepatnya. ya dalam bentuk produk. Bukan. Harus dalam waktu singkat-singkat Oke Pak. Jadi berjalan produk. Kemudian yang keempatnya adalah adanya tanah pasum yang bisa dipakai untuk sementara yang disediakan oleh Bapak Ketua DPRD. Itu bukan masuk. Tanah pasum. Pribadi. Dan yang pertama tadi yang terakhir tadi Itu kalau begitu bisa. Nah, Itu cuma dua lokasi itu itu. kan alternatif waktu Kalau memang dia tanah pribadi ada juga. bisa ya Kedua bilang. kalau masuk itu ke belakang juga. Hah? Kalau masuk itu ke belakang. Berat aja masih enggak berat. Jauh. Oke Pak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian diminta juga oleh Bapak dan Ibu tadi bahwasannya untuk pengembangan atau kelanjutan dari yayasan kita itu dibutuhkan keikhlasan kita untuk bekerja sama. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita rangkum pada malam hari ini. Mungkin untuk lebih sempurnanya nanti kita akan buatkan untuk yang dapat kita pada hari ini. Demikian kami dari